Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar hari ini? Ibu berharap semua anak-anak ibu dalam keadaan sehat. Begitu juga dengan ibu Teruna ya. Dan ibu berharap pada pagi hari ini kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Nah, anak-anak ibu sekalian, materi kita hari ini adalah materi yang terakhir sekali di semester ganjil. Dan materi ini merupakan materi yang sangat sering keluar ketika kami mengikuti ujian. Apa yang akan kita pelajari? Yaitu sistem peredaran darah pada manusia. Nah, materi ini sangat luas nak. Tapi pada pagi hari ini, pada pertemuan kali ini, kita hanya membahas dulu tentang jantung dan pembuluh darah. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat mengetahui fungsi daripada jantung. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui bagian-bagian daripada jantung beserta fungsinya. Nah, yang ketiga, peserta didik dapat mengetahui jenis-jenis pembuluh darah dan fungsinya masing-masing. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, untuk itu simak materi ini sampai selesai agar kamu dapat memahaminya. Baik nak, yang kita bahas adalah jantung dan pembuluh darah. Oke, yang pertama jantung. Yuk, oke. Nah, sekarang kita lihat. Jantung merupakan organ yang terdiri atas otot jantung dan terletak di rongga dada sebelah kiri serta berfungsi sebagai alat pemompa darah. Ukuran jantung lebih sebesar genggaman tangan kanan, beratnya 200 sampai 300 gram. Nah, itulah dia jantung ya nak ya. Nah, sekarang kita lihat. Jantung, lapisan dinding jantung terdiri atas apa saja? Perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, lapisan jantung, dinding jantung yang pertama yaitu epikardium. Ini adalah lapisan paling luar, berfungsi sebagai pembungkus jantung. Kemudian miokardium, lapisan tengah yang terdiri dari otot jantung. Kemudian endokardium, lapisan tipis, endotelium, ini bagian tengah jantung. Itulah lapisan jantung ya nak ya. Nah, sekarang jantung itu terdiri dari 4 ruang. Ada 4 ruang jantung pada manusia. Atrium atau serambi kanan atau atrium dexter namanya. Ingat ya nak ya, atrium. Kemudian atrium atau serambi kiri atau atrium sinister. Ya, kemudian ventrikel atau bilik kanan atau sering disebut ventrikel dexter. Dan yang keempat ventrikel ataupun bilik kiri ataupun ventrikel sinister. Nah, inilah dia keempat ruang jantung manusia. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian jantung manusia. Nah, nanti ini kamu gambarkan ya nak ya dan buat keterangannya, lalu perhatikan penjelasan dari bagian-bagian ini. Ada vena cava, yaitu pembuluh balik utama dalam tubuh yang membawa darah yang banyak mengandung karbon dioksida ya dari kepala dan anggota tubuh. Kemudian ada serambi kanan, fungsinya untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Kemudian yang berikutnya katup tricuspidalis, membatasi serambi kanan dengan bilik kanan jantung yang berfungsi mencegah agar darah dalam bilik kanan tidak masuk kembali ke serambi kanan. Itu katup tricuspidalis. Kemudian bilik kanan. Nah, bilik kanan ini memompa darah dan darah melewati arteri pulmonalis menuju paru-paru agar CO2 dalam darah terlepas dan terjadi pengikatan O2. Nah, kemudian dinding jantung tadi ya yang terdiri dari 3 lapis ya, epikardium, miokardium, dan endokardium ya. Nah, sekarang kita lihat bagian yang berikutnya, bilik kiri. Bilik kiri ini memompa darah ke seluruh tubuh melalui pembuluh aorta. Kemudian ada katup bicuspidalis ya, antara serambi kiri dan bilik kiri terdapat katup bicuspidalis yang berfungsi mencegah agar darah dalam bilik kiri tidak kembali ke serambi kiri. Ya, itu dia katup bicuspidalis.
epididalis. Ya, kemudian serambi kiri, ya, berfungsi menerima darah bersih dari paru-paru. Jadi masing-masing serambi ada fungsinya. Kemudian ada vena pulmonalis, ya, mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Kemudian ada arteri pulmonalis, mengalirkan darah yang kaya karbon dioksida dari bilik kanan menuju ke paru-paru. Nah, kemudian aorta. Nah, aorta ini adalah pembuluh darah paling besar di dalam tubuh yang berfungsi sebagai tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sudah paham, Nak? Oke. Nah, sekarang kita masuk bagian B, pembuluh darah. Apa saja pembuluh darah itu? Ya, dibedakan menjadi nadi atau arteri, pembuluh balik atau vena, dan pembuluh kapiler. Oke, nah sekarang kita lihat satu persatu pembuluh nadi atau arteri, yaitu pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Nah, pembuluh nadi ini ada 3 jenis, ya. Aorta, pembuluh nadi yang keluar dari bilik kiri. Kemudian yang kedua, arteri, percabangan dari aorta. Nah, kemudian yang ketiga yaitu arteriol, pembuluh nadi yang berhubungan dengan pembuluh kapiler. Ya, nah pembuluh nadi ini mengalirkan darah yang kaya akan oksigen kecuali arteri pulmonalis, ya, karena dia arteri pulmonalis mengalirkan karbon dioksida, ya. Nah, kemudian pembuluh balik atau pembuluh vena, yaitu pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atau alat-alat tubuh menuju ke jantung. Nah, vena ini ada 3. Vena cava, pembuluh balik yang mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung melalui serambi kanan. Kemudian ada venula, itu vena yang berhubungan dengan kapiler. Nah, kemudian yang berikutnya vena pulmonalis, ini adalah pembuluh balik yang mengalirkan darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju ke serambi kiri. Nah, kemudian yang ketiga, Nak, pembuluh kapiler atau pembuluh rambut. Ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus, ya, halus seperti rambut. Fungsinya apa? Alat penghubung antara arteri dan vena. Tempat terjadinya pertukaran zat-zat antara darah dan cairan jaringan. Kemudian menyerap zat makanan yang terdapat di usus. Kemudian menyaring darah yang terdapat di ginjal. Ya. Nah, sekarang kita lihat perbedaan arteri dan vena. Nah, dapat kamu lihat ini ya, Nak, dalam tabel ini, ya. Tempatnya, kemudian seperti apa pembuluh nadi, pembuluh balik, begitu juga dengan dinding pembuluh. Aliran darahnya seperti apa, denyutnya. Dia kalau pembuluh nadi itu kalau kamu letakkan di tangan, Nak, dia terasa. Kalau pembuluh balik vena itu tidak. Nah, katupnya 1. Kalau pembuluh balik vena itu banyak. Darah yang keluar kalau darahnya itu memancar. Kalau yang nadi, kalau pembuluh vena dia itu tidak memancar, Nak. Ya, kebalikan. Nanti ini silakan dicatat. Nah, sekarang coba, Nak, kamu perhatikan. Inilah dia gambar pembuluh darah itu. Nanti Ibu harap ini kalian gambarkan gambar pembuluh darah ini, ya, Nak, ya. Nah, kamu pelajari satu persatu apa fungsi dari masing-masing pembuluh darah tersebut. Oke, Nak? Berharap materi yang Ibu sajikan tadi dapat kalian pahami. Nah, untuk itu kalian harus membaca kembali buku-buku yang berkaitan tentang jantung dan pembuluh darah. Dan Ibu berharap selesai kalian mempelajari ini, langsung kalian jawab pertanyaan yang sudah Ibu siapkan di classroom-nya, Nak, ya. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang darah. Oke, Nak, semoga materi ini bermanfaat dan sampai jumpa. Salam sehat dari Ibu Edna selalu. Good luck.